Matius 18. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 1. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2. Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3. Dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat 5. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyebabkan orang berdosa? Ayat 6. Tetapi siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat 7. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa, memang hal-hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 8. Jika tanganmu atau kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ayat 9. Jika matamu menyebabkan engkau berdosa, pungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 12. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ayat 13. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari anak-anak ini hilang. Tentang menasihati sesama saudara. Ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 19. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat 23.
Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Ayat 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Ayat 26, lalu sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Ayat 27, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Ayat 29, lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32, kemudian raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 34, tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Ayat 35, demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.